Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, siapa di sini yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Berarti kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap baik-baik saja. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu sistem peredaran darah. Ada yang masih ingat apa itu sistem peredaran darah? Ya, silahkan. Anton? Ya, benar sekali ya. Jadi, sistem peredaran darah itu merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk memindahkan suatu zat dari sel ke sel yang lain. Nah, di sini Ibu mau tanya, mengapa sih darah itu berwarna merah? Ya, betul sekali ya. Darah itu berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Nah, ada yang tahu apa itu hemoglobin? Ternyata tidak ada yang tahu. Oke, nah untuk mengetahuinya, sekarang kita akan membahas dan mempelajari tentang fungsi darah dan komponen-komponen penyusun darah. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai fungsi darah dan komponen-komponen penyusun darah pada manusia yang terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Nah, untuk materi dan penjelasannya, silakan simak video berikut ini. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan. Fungsi darah antara lain yang pertama, mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Yang kedua, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme. Dan yang ketiga, darah juga berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Volume darah manusia berjumlah kurang lebih 8% dari total berat badan manusia, yaitu sekitar 4,5 sampai 5,5 liter. Darah pada tubuh kita tersusun dari 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Nah, volume darah yang banyak itu terdiri dari apa saja ya? Sekarang kita akan membahas satu persatu komponen penyusun darah pada manusia. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah pada tubuh kita tersusun atas 90% air dan 10% sisanya berupa zat-zat yang terlarut di dalamnya seperti protein, garam-garam atau ion, nutrisi, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen. Kandungan plasma darah yang pertama adalah air. Air pada plasma darah digunakan untuk melarutkan zat-zat lain. Yang kedua ada nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Nutrisi berguna untuk cadangan makanan. Yang ketiga ada protein. Ada beberapa jenis protein yang ada di dalam plasma darah dengan fungsi yang beragam, yaitu ada albumin untuk mempertahankan keseimbangan air di dalam darah dan mengatur volume darah. Yang kedua adalah globulin untuk membentuk antibodi yang berguna untuk kekebalan tubuh. Yang ketiga ada fibrinogen yang berperan dalam proses penggumpalan darah. Yang keempat ada lisin untuk memecah antigen. Ada presipitin untuk mengedapkan antigen dan antitoksin untuk menetralkan racun. Kandungan plasma darah yang selanjutnya adalah garam atau ion seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan osmosis, mempertahankan pH atau buffer, fungsi saraf dan otot, serta mengatur permeabilitas membran sel. Kemudian ada karbon dioksida yang merupakan hasil respirasi sel yang dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Kemudian selanjutnya adalah hormon yang akan mempengaruhi aktivitas organ yang dituju. Dan yang terakhir ada sampah nitrogen yang berfungsi sebagai hasil metabolisme yang akan diekskresikan ke ginjal.
Selain plasma darah, darah juga mengandung sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, yang kedua ada sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Kita akan bahas lebih lanjut. Pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Jumlah sel darah merah dalam tubuh kita sangat banyak, mencapai 99% dari darah. Eritrosit berbentuk bikonkav, tidak mempunyai inti sel sehingga tidak dapat hidup dalam waktu yang lama. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Apakah kalian tahu apa itu hemoglobin? Hemoglobin merupakan molekul kompleks dari protein globin dan molekul besi hemin yang berperan dalam pengikatan oksigen dan karbon dioksida. Eritrosit ini hanya berumur sekitar 120 hari. Eritrosit yang mati akan dirombak di hati menjadi bilirubin dan biliverdin atau zat warna empedu. Zat besi hasil perombakan tersebut kemudian dikirim ke hati dan limfa untuk digunakan dalam pembentukan eritrosit baru. Jumlah sel darah merah pada laki-laki yaitu sekitar 5 juta per milimeter kubik dan pada perempuan sekitar 4 juta per milimeter kubik. Sel darah yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Leukosit memiliki inti sel sehingga dapat bertahan hidup berbulan-bulan, tidak mempunyai hemoglobin sehingga tidak berwarna merah, dapat bergerak ameboid, artinya gerakan sitoplasmanya memanjang sehingga sel akan bergerak perlahan. Leukosit berbentuk tidak tetap dan dapat menembus dinding pembuluh darah. Leukosit ini diproduksi di sumsum merah, limfa, dan kelenjar getah bening. Jumlah leukosit sekitar 7.000 sel per milimeter kubik darah. Berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, sel darah putih dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada granulosit yang merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula, contohnya neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dan ada agranulosit yang merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranula, contohnya limfosit dan monosit. Nah, leukosit memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Di antaranya adalah yang pertama, menghancurkan kuman penyakit dan zat-zat asing seperti bahan kimia berbahaya. Yang kedua, mengangkut lemak dan menghasilkan histamin. Dan yang ketiga, melumpuhkan kuman penyakit di luar darah. Sel darah terakhir yang akan kita bahas adalah keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit dihasilkan oleh sel megakariosit, berukuran lebih kecil dibandingkan sel darah lainnya. Tidak memiliki inti sehingga trombosit berumur pendek, yaitu hanya sekitar 10-12 hari, dan bentuknya tidak beraturan. Trombosit tidak memiliki warna atau bening. Jumlahnya sekitar 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik darah. Terakhir, trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, tadi itu penjelasan materi mengenai fungsi darah dan komponen-komponen penyusun darah. Nah, sekarang adakah yang ingin ditanyakan? Oke, ternyata tidak ada ya. Nah, sekarang di sini siapa yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan materi kali ini? Ya, silahkan Dea. Ya, bagus sekali ya. Seperti yang dipaparkan oleh Dea tadi, bahwa kesimpulan kita pada materi pada pembelajaran kali ini adalah bahwa fungsi darah itu untuk mengangkut bahan-bahan atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan juga untuk menjaga kestabilan suhu tubuh dan pH. Sedangkan komponen-komponen penyusun
darah itu ada dua, yaitu ada plasma darah dan sel-sel darah. Nah, plasma darah ini terdiri dari protein, air, hormon, kemudian karbon dioksida, nutrisi, dan sampah nitrogen. Sedangkan macam-macam sel darah itu ada tiga, yaitu ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian ada sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sekarang untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dan untuk mengetahui seberapa paham kalian menguasai materi yang sudah kita bahas, maka di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi berupa pilihan ganda. Nanti Ibu akan kirim ke WA group. Nah, kalian kerjakan selama 5 menit ya soal tersebut dan kemudian kumpulkan ke WhatsApp Ibu. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang proses pembekuan darah. Nah, sebelumnya nanti Ibu minta kalian baca-baca terlebih dahulu ya terkait materi yang akan kita bahas minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga kedepannya terus semangat belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.